Oke, halo, assalamualaikum, sobat digital yang tentunya budiman. Oke, di video sebelumnya kita sudah membuat controllers ya. Kita sudah membuat modul ini sampel data ya. Kemudian kita membuat modul untuk menampilkan seluruh data dari metode sampel data. Kemudian kita juga sudah bisa kita juga membuat modul find by ID untuk mencari data users dari sampel data ini berdasarkan ID ya. ID-nya dari request URL, dari parameter URL-nya. Sudah disinggung di video sebelumnya ya. Kita akan memisahkan logical data ini ke file terpisah ya. Jadi kita akan buat modul untuk menghandle logical datanya. Jadi kita akan buat models ya untuk menjalankan logical data. Kita buat dulu directory baru untuk membuat modul modelsnya. Ini saya kasih nama models. Di models ini saya buat satu file untuk membuat modul modelsnya, index.js. Ini dari controller sampel data ini juga akan kita pisahkan ya di file terpisah, di file tersendiri. Jadi ini akan kita pindahkan ke mungkin kita akan buat modul baru ya. Ini kita buat dulu modulnya, namanya configs. Jadi configs ini nanti akan difungsikan untuk konfigurasi database MongoDB kita ya. Database MongoDB untuk aplikasi REST API kita. Kemudian saya akan buat satu buah directory baru untuk membuat modul sampel data ya. Saya kasih nama ini dulu, factdb. Jadi ceritanya database bohongan gitu ya. Kita buat satu file baru di directory factdb, index.js. Kemudian kita pindahkan tadi yang dari controller ya. Ini sampel data dari controller. Tadi kita pindahkan ke factdb, kemudian kita rubah namanya ini jadi sebuah modul. Kita kasih nama factdb ya, sesuai directory modulnya. Kita ekspor tentunya. Oke, kemudian di file configs ini, directory configs, kita buat satu buah file ya, index.js. Jadi ini di luar directory factdb ya. Ini factdb, kemudian ini di luarnya di directory root, directory configs, di root directory configs ya. Ini hanya untuk mengimport modul factdb nya ya. Ini objek ya, factdb from modul factdb ya, directory factdb, filenya index.js, dan kita ekspor modulnya, modul factdb. Kita save, kita pindah lagi ke file models. Di models ini kita import factdb nya, factdb from, dari models keluar satu pintu, kemudian ke directory configs, akses filenya index.js. Ini untuk factdb ya. Kemudian kita siapkan modul di file models ini, modul untuk menampilkan seluruh data. Kita kasih nama modulnya all data, dan ini asynchron. Ini enggak ya. Ini raw function. All data ini akan mereturn modul factdb ya, factdb. Ini bentuknya metode. Kemudian kita akan buat lagi satu buah modul untuk mencari data user berdasarkan ID ya. Saya kasih nama modulnya find by ID. Ini menampung parameter ID dari request parameter URL ya. Kemudian kita akan buat di sini filternya ya.
const user sama dengan fake db, ini metode. Kemudian kita jalankan metode chaining, kita jalankan metode find, kemudian kita cari data. Ini parameter pertamanya adalah arrow functions ya. Ini akan kita filter data. Jika data ID sama dengan ID, kita akan return. Jika data usersnya tidak ditemukan, kita akan mengembalikan errornya. Nanti kita akan mengembalikan sebuah array object. Ini JSON ya. Kita kirim data message-nya seperti ini. User ID $ID dari parameter URL tidak ditemukan. Nah, jika datanya ditemukan, kita return kembali usersnya, data usersnya. Oke, sekarang kita pindah ke file controllers. Ini modul FakeDB ya. Ini modul configs-nya. Nah, ini kita kembali ke controllers. Nah, di controllers kita panggil modul models ya. Modul yang ada di file models itu ada modul all data, kemudian find by ID untuk mencari data user berdasarkan ID. Ini from, ini kita di controllers, keluar satu pintu, akses directory modelsnya, dan filenya index.js. Nah, di method get all datanya ini kita bisa langsung panggil dari model. Kita ganti ini jadi all data. Ini dari models ya. Untuk method find by ID nya juga sama. Nah, method find by ID kita hapus ini semua. Kita akan lakukan try langsung di sini. Ini kita kasih nama const users, data users ya. Await, ini dari models, tadi modulnya find by ID untuk mencari data user berdasarkan ID. Kita kirim parameternya ID dari request URL. Nah, kemudian kita kembalikan lagi respon status OK nya. Kita kirim datanya dalam bentuk JSON, data users. Nah, kita jalankan juga handle errornya. Kita kirim juga errornya 404, dan kita kirim datanya error message dalam bentuk JSON. Kita save. Nah, kita coba ya. Sekarang kita sudah menjalankan logical datanya di models. Di sini kita coba reload di browsernya. Nah, ini sudah bisa ya. Ini jika datanya tidak ditemukan, maka ini handle errornya dijalankan ya dari model dalam bentuk JSON. Kita coba cari data usernya. User 1. Nah, ini ada user dengan ID 1. ID 2 ada. ID 5. Oke. Sekarang kita sudah bisa menjalankan logical datanya dari file models. Kita pisah ya logical datanya di file terpisah di file models. Oke, di video selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi untuk database MongoDB nya ya, karena kita akan melakukan operasional manipulasi data ya, seperti metode create, read, update, dan delete ya.
Jadi di video berikutnya kita akan konfigurasi di bagian database.